Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para alim ulama, para pengurus ya, PCNU ya, baik Tanfidiyah maupun Syuriah dari Kabupaten Magelang maupun kota. Ada, saya mohon maaf nggak kenal satu persatu, ada Mas Nurdin Syafiq, itu dari kabupaten ya Mas, kabupaten ya. Teman-teman sekalian, pengurus Les Bumi dari kabupaten-kabupaten sekeduraya ya, tepuk tangan untuk beliau ya, yang kompak ya, yang bersama-sama pada siang hari ini menyelenggarakan acara sawalan ya, dari Kabupaten Magelang, dari Purworejo, dari Wonosobo, dari Temanggung ya, luar biasa, beserta semua jajaran pengurusnya, yang mudah-mudahan ya selalu kompak, semangat ya, dalam berkhidmah ya, untuk bersama-sama menjaga ajaran-ajaran nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang merupakan pusaka dari para ulama-ulama di Nusantara ini, tentu saja melalui pendekatan seni budaya. Dan kemudian juga teman-teman semua hadirin wal hadirat ya, dari pengurus banom-banom ya, lembaga-lembaga ya, di lingkungan Nahdlatul Ulama ya, kabupaten maupun cabang ya, kota Magelang, MWC-nya seluruhnya ya, baik Ansor maupun sampai mas-mas Banser ya yang di luar. Tak lupa juga kepada tuan rumah Bunda Wiwi, simboknya Mas Abed dan teman-teman Les Bumi yang mudah-mudahan selalu sehat nggih Bu, garingi sehat nggih, berkah wilujeng nggih, rahayu ingkang tansah pinanggih. Teman sekalian, syukur alhamdulillah saya akhirnya bisa hadir, bisa sowan ya, bisa kembali berkumpul di sini ya, walaupun kemarin ketika di Japri Mas Abed saya bilang saya nggak bisa janji Mas gitu ya, tak usahakan karena memang tadi malam rapat juga sawalan Les Bumi PBNU ya di Ciganjur ya, di dalamnya Gus Dur, karena Ning Inayah Wahid ini sekretaris umum Les Bumi PBNU gitu, diunduh ya di tempat beliau. Kalau masih kebagian tiket saya bilang ya saya usahakan, nggak, alhamdulillah ternyata acara selesai jam 10:30. Udah saya spekulasi ke Gambir dan alhamdulillah masih dapat tiket kereta yang jam 11:30 ya. Ya alhamdulillahnya udah jam 8 tadi nyampe di sini, udah jam 1 ngebut ya, dilalah agak macet jalurnya. Ya alhamdulillah pada akhirnya saya bisa hadir di sini, bisa berkumpul, bisa ikut bergembira ya kepada teman-teman sekalian. Nah, satu hal yang juga ingin saya sampaikan, perlu ya disampaikan di sini, saya agak ingin banget datang karena ingin memberi makna sawalan ya. Sawalan ini bagi Les Bumi juga khusus ya. Saya berharap juga tadinya kalau sempat ngobrol ya, sawalan ini sebetulnya bulan harlahnya Les Bumi. Tepuk tangan Mas. Jadi Sawal ini bulan harlahnya Les Bumi. Nah, banyak teman-teman di Les Bumi itu memegangi pedoman yang kalender Masehi itu 28 Maret ya, 28 Maret tahun 1962. Nah, Hijriyahnya itu 21 Syawal. Jadi luar biasa teman-teman di sini, walaupun nggak diberi judul Harlah Les Bumi, tapi dalam kata-kata sawalan itu mari kita maknai setiap orang menyelenggarakan sawalan dimanapun itu sedang memperingati harlahnya Les Bumi.
Nah, oleh karena itu menjadi penting ya, ini unika damana khusus, ini hikmahnya Les Bumi kok lahir di Sawalan ya. Ini untuk mengingatkan kita sebetulnya umumnya orang Islam itu kadang menganggap puncak dari apa ya, orang untuk berjuang berusaha itu sampai puncaknya di bulan Ramadan, nahan diri, nahan nafsu, puasa dan seterusnya itu. Lalu ketika selesai puasa itu lebaran itu kayaknya barbaran gitu ya. Kemudian puncak Idul Fitri, kemudian lepas lagi ya. Jadi sehingga banyak orang lalu merayakan Sawalan, lebaran itu dengan los-losan, dengan pesta-pesta yang Masya Allah gitu ya, hura-hura, dan kayaknya udah kayak ada dendam dari nafsu yang selama Ramadan itu diikat gitu ya. Kemudian lebaran itu kayak nafsunya dilepas lagi ya, diumbar lagi. Ya, berita terakhir kan gitu ya, malah Sawalan itu kok malah muncul beritanya ada remaja-remaja hamil di luar nikah. Itu kok beritanya di bulan Sawal meningkat, ya Allah gitu ya. Nah oleh karena di sini kemudian penting ya, Les Bumi itu justru ketika bulan Sawal kok lahir ya. Lahir itu kan berarti ada satu semangat baru ya. Nah, ini mengandung hikmah. Bulan tahun ya Hijriah kita itu bulan Syawal itu saya menandai sebetulnya satu titik pijak baru karena tahunnya belum selesai. Ya. Kalau di dalam ajaran-ajaran Islam itu bulan Syawal itu justru mikot zamani. Kira baru kita ya. Mikot zamani, titik tolak waktu untuk niat haji. Itu di bulan Syawal. Jadi saya peneguhan niat. Jadi Harah Les Bumi di bulan Syawal itu sebetulnya satu titik tolak untuk kita niat haji. Ya, Dzul Hijjah itu puncak akhir tahun di dalam siklus kalender Hijriyah. Nah, baru setelah haji puncaknya itu nanti tutup tahun akhir sana, lalu baru membuka ya tahun baru lagi dengan bulan Muharram ya. Betul-betul sudah disucikan. Jadi puncak kesuciannya itu kalau kita bisa mencapai derajat haji. Ini penyempurnaan dari rukun Islam yang 5 itu. Nah, lah karena itu teman-teman sekalian ya, momentum Sawalan ya kalau diikat dibarengi dengan satu harlah itu sebetulnya kan harlah itu hari lahir ya. Jadi lahir baru, pribadi baru selama bulan Ramadan ya, puasa ya, kupatan ya, lambangnya kupat gitu ya, laku papat ya. Laku papat itu setelah lebaran, artinya selesai menjalankan puasa sebulan penuh ya. Kemudian apa? Luberan ya. Luberan itu sodakoh, infak, zakat dan seterusnya itu luber. Kemudian yang ketiga leburan ya. Leburan kita melebur, saling bermanfaatan, silaturahim, mengunjungi orang tua, ya, ziarah kubur dan menyambung asal usul dan kemudian nah itu puncaknya adalah laburan. Laburan itu sebetulnya kita punya baju rohani baru. Nah, baju rohani baru ini menjadi sangu kita untuk titik tolak niat haji. Haji itu apa? Dalam satu tafsir itu wa adzin fin nasi bil haji itu artinya ad-da'wah ila maqamil qalbi. Ya. Jadi ajakan untuk masuk ke dalam kedudukan hati. Nah, ini pengantarnya sebetulnya ya Les Bumi ya. Nah, kedudukan hati itu kalau kita di selatan itu menghadap ke utara itu para wali memberi contoh masjid, 3 masjid besar peninggalan Wali Songo. Ya, di barat itu ada namanya Masjid Cirebon itu Masjid Sang Cipta Rasa. Sang Cipta Rasa ini kan sebenarnya bagian dari diri kita. Sang Cipta Rasa itu bagian dari diri kita yang apa? Senengnya rasakan rasa manis, rasa asin, rasa pedas, susah, senang dan seterusnya itu. Lalu memikirkan itu, ya. Memikirkan sesuatu yang timbul dari rasa itu sebenarnya makom nafsu. Ya, makom nafsu. Ya, nah ini kaitannya juga Les Bumi itu kan cipta rasa ini ya.
bagaimana kita mengolah rasa, mempertimbangkan rasa, memikirkan mengungkapkan rasa itu dengan jalur logika, jalur pikiran, dengan cipta ya. Dan itu kemudian disitulah kemudian karsa kemanusiaan kita itu muncul ya. Nah, ini makom nafsu. Nah, di tengah Masjid Demak ya, Masjid Demak itu lambangnya Sunan Kalijaga. Ketika dibangun itu Sunan Kalijaga menjangkau tangan antara Masjid Demak ke Ka'bah ya. Ini lambang makomul qalbi, karena apa? Di dalam hati itu ada Baitullah ya. Jadi Masjid Demak itu makomil qalbi ya. Perjalanan kalau kemudian ke dalam dada ya, Masjidil Haram dalam dada kita itu ada hati. Jadi mulai kita mengolah rasa yang muncul tidak dari rangsangan dari luar, tapi kita mencoba belajar menganalisa, mengolah rasa yang muncul dari dalam hati, dari dalam diri, intrinsik gitu, makomul qalbi. Nah, diolah terus sampai halus, nah sehingga bisa naik ke yang sebelah paling timur itu Masjid Kudus. Masjid Kudus itu Masjidil Aqsa, itu terjauh, itu makom ruh ya. Jadi kalau dari tanya apa roadmap latar belakang yang namanya gerakan kebudayaan itu, kalau kita mengacu ke Wali Songo itu di lambangan itu, gimana kita bisa mengolah dari makom nafsu meningkat ke makom kolbu dan puncaknya ke makom ruh, atau dari balik melahirkan sesuatu gerakan seni budaya yang lahir dari kesucian ruh ya. Lalu kesucian ruh memancarkan hati kita menggerakkan anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, ucapan kita, gerakan tangan kita, semua lalu menjadi satu ekspresi budaya, ekspresi seni yang memancar dari kekuatan rohani. Jadi bisa dibalik dari barat ke timur maupun dari timur ke barat. Kalau dari barat ke timur itu makom mendaki, dari timur ke barat itu tanazul, turun. Itu gerakan bolak-balik, dan itu sebenarnya hakikat makna gerakan kebudayaan yang dicontohkan oleh Wali Songo ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan Les Bumi itu apa, lembaga seni budaya muslimin Indonesia, itu artinya kemudian Les Bumi ini mengorganisir, mengkonsolidasi, melahirkan ya seni-seni, mengumpulkan para seniman dan lain-lain yang berakar dari ilmu budaya. Nah, kebudayaan itu ilmunya Wali Songo ya, ilmunya Wali Songo ya. Atau lebih spesifik kalau digambarkan di Masjid Cirebon maupun di Masjid Demak itu ada salah satu soko namanya Soko Tatal, peninggalan Sunan Kalijaga, itu juga lambang dari kebudayaan. Jadi di Masjid Demak itu ada 4 soko guru utama ya kan, yang dilambangkan oleh Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga ya. Jadi Sunan Ampel ini mungkin tiangnya peradaban. Ini kalau PBN hari ini peradaban ya, membangun peradaban itu soko gurunya itu, kalau kita mengacu ke soko guru Masjid Demak itu ada 4 ya. Jadi Sunan Ampel itu mungkin lambang dari leluhur, Suh ya, yang mengesui ya, lambang. Jadi Sunan Ampel kan leluhurnya Wali Songo ya, Suh ya, yang sudah mencapai makom dari keilmuannya, dari hubungan historis dengan sejarah Nusantara sebelumnya ya, yang mengatur strateginya dan lain-lain. Sunan Bonang itu berarti lambang guru kiai ya, pesantren ya. Sunan Gunung Jati itu sultan ya, itu tata negara. Nah, ini yang Sunan Kalijaga ini Soko Tatal ya. Jadi itu dari serpihan-serpihan ya, mengumpulkan semua serpihan-serpihan, tatal-tatal itu diikat untuk menjadi tiang ya. Ya masih ada butonya gitu ya, ada topengnya yang macam-macam gitu kan, ada berbagai macam seni yang lain ya, seni gerak gitu ya. Ya tapi itu semua menjadi bagian dari satu kesatuan yang harus diikat gitu ya. Dilambangkan Sunan Kalijaga itu kan menyambungkan orang-orang yang kepalanya putus ya, kepala dan tubuhnya itu disambung dengan
kayu jati. Ini kan lambang supaya apa? Tubuh itu mungkin melambangkan rasa, kepala itu lambang cipta, dihubungkan dengan kesejatian. Ya. Nah itu ada contohnya. Jadi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, ya, barangkali Les Bumi itu mungkin mewakili satu tiang, yaitu Sokota Tatal. Sunan Bonangnya itu ada kiai-kiai Suriah, ya, pesantren, ya, itu melambangkan Sunan Bonangnya. Sunan Gunung Jatinya, ya mungkin para tata negara gitu, ya. Ya. Dulu para founding fathers, ya, Hasyim Asy'ari mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, membangun pembukaan UUD 45, itu dasar-dasar negara kesatuan tata negara, itu makom Sunan Gunung Jati, ya. Nggak tahu kalau sekarang terjemahannya jadi capres, cawapres, cabub dan seterusnya, itu ya monggo, ya, tapi sebetulnya lebih ke ketatanan, ya, tata negaranya, kenegarawanan, ilmu membangun negara. Ya. Nah yang keempat ini Sunan Kalijogo itu ya yang mengumpulkan yang ambyar-ambyar ini, ya, yang ambyar-ambyar ini. Tapi ini bagian yang penting, ya. Oleh karena itu di Nahdlatul Ulama barangkali Les Bumi ini kalau ingin membangun peradaban, ujung tombaknya itu digerakkan kebudayaan. Karena apa? Karena bisa menyatukan semua, ya, pendekatan seni, ya, budayaan itu kan bisa mengikat orang lintas agama, lintas etnik, ya, lintas keyakinan, lintas bangsa, ya, lintas usia, lintas kelas sosial, ya, dan seterusnya, itu bisa disatukan gitu, ya. Nah itu ibarat menjadi Sokota Tatal, dan ini kemudian penting, ya, kemudian Les Bumi itu kemudian ke depan itu ditata, ya. Nah ini periode Les Bumi yang sekarang itu memang tahapnya penataan itu memberi makna yang lebih utuh, ya. Jadi Les Bumi itu dulu berdiri tahun 62, itu era Nasakom, ya, era demokrasi terpimpin, ya. NU menjadi bagian dari Nasakom, ya, nasionalis itu diwakili partai PNI misalnya, komunis itu partai PKI, NU itu agama, ya. Nah pada saat itu era pembentukan karakter nasional, ya, kebangsaan itu seperti apa. Tantangannya waktu itu memang dari ideologi sekuler, nasionalisme, komunisme waktu itu cenderung dimaknai, ya, paham dari Barat, ya. Waktu itu juga ada ideologi Barat lagi itu humanisme universal, Manikebuna. Les Bumi itu dihadirkan oleh para ulama untuk mencoba menjadi ujung tombak, ya, dari gerakan Nahdlatul Ulama untuk apa? Untuk mengelola kebudayaan ini, ya, aspek-aspek unsur-unsur dari masyarakat yang belum terorganisir. Nah ini masih membutuhkan perjuangan, ya. Waktu itu NU lebih banyak diejek-ejek sebagai kaum sarungan, kaum terbelakang, ya. Tapi para ulama Mbah Wahab, Ki Wahid itu pinternya bisa menemukan kader-kader yang modern, ya, Asrul Sani, ada Usmar Ismail, ya, Jamaluddin Malik, yang perlente, yang kaya, mereka bergerak justru di dunia modernitas film. Sehingga ketika Les Bumi melahirkan film-film, ya, punya kiprah bagaimana kebijakan perfilman nasional, ya, Hari Film Nasional kita itu diperingati 3 Maret itu momentum Usmar Ismail memproduksi film Darah dan Doa, ya, itu makna yang luar biasa. Dan Usmar Ismail adalah salah satu ketua Les Bumi PBNU waktu itu, ya. Sehingga orang kaget, ini organisasi yang dianggap tradisional, sarungan, kok, ya, justru jadi tonggak satu gerakan budaya nasional yang modern film ini jejaknya. Tapi saya nggak berlangsung lama, ya, percaturan ideologi modern tahun 70-an ketika Orde Lama tumbang, Orde Baru muncul berubah. Nah Les Bumi mati. Nah waktu ketika Les Bumi mati suri atau pingsan atau ya udah ya,
itu ada menyisakan memang perdebatan yang belum selesai. Masih banyak kiai-kiai yang ya nyun sewu ya, kalau dia tari-tarian, dia musik kayak gitu kan, kalau kita kan masih bisa begini ya, nonton tapi apa buka ya. Nah ada yang tidak sama sekali tidak berkenan ya. Ini satu rekaman yang menarik dari Jawa Timur, misalnya kisah cerita legenda, tapi ini penting ya. Jadi dulu ketika Ansor Fatayat Jawa Timur Jombang mau mendirikan kelompok drum band ya, tahun 60-an mereka sowan ke Kiai Bisri, gimana hukumnya ini Ansor Fatayat mau bikin kelompok drum. Kiai Bisri apa? Langsung haram. Kenapa? Ya ini alatul balahi ya, terus laki-laki perempuan campur dan seterusnya ya. Nah kemudian setelah dari Kiai Bisri mereka datang ke Kiai Wahab Hasbullah gitu, sowan menyampaikan pertanyaan sama, ini Ansor Fatayat mau membuat kelompok drum band pripun. Mbah Wahab malah menjawab wajib. Jadi ada kutub Kiai Bisri yang haram, ada kutub Kiai Wahab yang wajib. Soalnya apa? Loh, kalau NU nggak membuat kelompok drum band, nanti anak-anak muda, anak pemuda-pemudi itu semua gabungnya galek ke gerua. Nah ini kemudian pilar Nasakom itu hilang satu unsur agamanya. Padahal bagian dari membangun namanya negara nasional itu kan orangnya macam-macam. Ya. Jadi kalau kemudian kosong gerakan agama dari seni dan lain-lain itu, ini kemudian pilar nasionalis agama kosong dari agama. Karena bahwa bilang wajib. Ya. Nah, fikihnya gimana? Nah, bahwa bilang fikih itu pekeh katanya ya. Pekeh itu apa? Kalau rupuk diokeh-okeh. Jadi gimana mencari satu upaya usaha untuk gimana problem fikih itu bukan menjadi penghalang atau hambatan, tapi menjadi faktor dinamis untuk mencari bukan satu permisif ya, tapi menjadi satu dasar kreativitas ya, yang bisa mengatasi itu masih belum. Nah oleh karena itu kemudian ya Los Bumi itu dihidupkan oleh Gus Dur tahun 2010 muktamar NU di Kediri ya, di Kediri itu ya, itu karena apa? Era reformasi ya, ini era reformasi ini kembali era percaturan ideologi lagi ya. Dulu ideologi ketat, sekarang ya reformasi menjadi liberal, bebas, partai politik bebas. Jadi ketika politik ini terancam destruktif, Gus Dur ini Los Bumi harus dihidupkan lagi. Nah, kan lama udah mati, kemudian tahapan awal 2010-2015 saja itu tahap sosialisasi, banyak orang belum kenal ya. MC tadi masih mengatakan Los Bumi ke opo ya. Saya 2015 muktamar NU di Makassar bikin survei ke delegasi-delegasi itu, hampir 90% pengurus cabang wilayah itu nggak kenal Los Bumi itu apa, lagi ngerti Los Bumi apa ya. Ada yang lamat-lamat itu, oh dulu kecil saya pernah mendengar Los Bumi, apa? Kelompok gambus, ya kan gitu ya, gambus. Atau ada, oh Los Bumi itu teater, ya ada yang main teater gitu, kelompok gambus gitu ya. Jadi ingatan yang sepotong ya. Nah akhirnya kemudian dulu saya wakil ketua ya, dulu Mas Sastro Ngatawi ketuanya itu keliling-keliling mensosialisasikan Los Bumi ya. Nah kemudian 2 periode lalu Kiai Agus Sunyoto ya. Kiai Agus Sunyoto itu era ketika momentumnya muktamar NU di Jombang, muncul tema syiar Islam Nusantara ya, meneguhkan Islam Nusantara. Pas ya, beliau sejarawan ya, beliau meneliti naskah ya, punya dokumen-dokumen, punya pengetahuan, punya sanad ya, keluarga genealogi kepada Wali Songo, sehingga ini momentum ya menjadi era lebih mengutuhkan, mengkonsolidasi dari segi pemikiran, dari segi spiritualitas. Nah ini yang ketiga ya.
kami ini dari sekarang, era sekarang, kemudian melihat tantangan. Ya, ini sekarang sudah mulai muncul ya cabang-cabang. Kemarin kita data itu mungkin sudah ada lebih dari 250-an pengurus cabang yang terbentuk ya. MWC udah banyak, tapi wilayah-wilayah masih belum merata. Ya, hanya baru di Jawa yang wilayah-wilayah lengkap, tapi di luar Jawa banyak wilayah-wilayah yang masih belum membentuk Les Bumi. Dan ini masih sporadis ya, masih simpang siur ya. Nah, karena itu ke depan ini memang harus kita utuhkan lagi ya. Ini dalam waktu dekat Les Bumi sedang merumuskan modul ya, semacam workshop pelatihan tentang keorganisasian Les Bumian. Siapa sih yang mestinya menjadi pengurus Les Bumi? Siapa saja? Apa nilai-nilai dasarnya? Apa arahan ke depan? Apa program-programnya, kegiatan-kegiatannya? Itu memang harus ada, walaupun tidak baku tapi ada semacam standarnya. Ya. Misalnya begini ya, ke depan ini mestinya pengurus Les Bumi itu tidak hanya seniman. Ya. Tidak hanya seniman menjadi penting utama ya, tapi juga harus ada kiainya juga. Harus ada kiainya untuk nyambung kepala dan badan itu dengan kayu jati itu kudu ada kiainya yang harus jadi perusahaan. Lalu juga harus ada ilmuannya ya. Kenapa? Karena mengungkapkan rasa itu juga harus melalui koridor logika, koridor cipta, pemikiran ya. Ya harus ada akademisinya, ada ilmuannya, ahli budaya, ahli arkeologi, ahli sejarah, ahli filologi, naskah-naskah, manuskrip dan seterusnya itu ya. Ya. Kemudian juga penting Les Bumi itu ya ada yang bagian tombok-tombok ini ya, harus ada pengusaha ya. Ada Les Bumi Sumatera Selatan malah banyak mereka pengusaha ini ya, souvenir itu ya, pengusaha souvenir dan lain-lain, mereka lebih ke pemasarannya gitu ya, jadi kaya. Ada manajernya ya, yang memanage manajemen, ada administrasi, ada yang ngerti kelola keuangan ya. Ini kalau hanya seniman saja repot ya, hanya seniman saja repot. Guyu nih Mas Haki ini dari Wono Sopo sedang bingung, saya ini seniman apa kiai ya, apa akademisi ya, apa manajer ya, apa. Nah, banyak mungkin PCN juga belum tahu ketika mau membentuk Les Bumi itu siapa yang harus ini ya. Nah, karena itu penting ya, kemudian ada ini ya. Lalu yang sedang dirancang di PBNU Les Bumi itu ke depan kita memang ya untuk kaderisasi ya. Kaderisasi Les Bumi itu kalau dulu kan hanya sporadis, ini mungkin disanggar-sanggar dan lain-lain. Tapi memang ada kaderisasi yang dirancang walaupun bentuknya tidak formal dalam arti pelatihan kayak LKD dan seterusnya, bukan itu. Tapi kalau kami membayangkan ada kayak pesantren budaya ya, ada tempat yang ngumpul kemudian menjadi tempat kumpulnya para seniman lintas disiplin, tapi di situ ada kajian keagamaannya, ada kajian naskahnya, ada kajian akademiknya, tapi juga ada eksplorasi kreativitas untuk memproduksi ekspresi kesenian yang macam-macam ya. Itu dirancang gitu, memang harus disarakan ya. Lalu ada desa budaya ya, membangun mesti punya basis. Nah, ini hari ini PBNU itu sedang mencanangkan kemarin Satgas Nasional Keluarga Maslahat ya, bagaimana Nahdlatul Ulama gerakannya bisa dirasakan di desa-desa sampai unit terkecil, yaitu keluarga ya. Nah, adalah salah satu pendekatan penting untuk membangun keluarga maslahat itu adalah seni budaya ya. Nah, jadi mungkin gerakan seni budaya di Les Bumi tingkat ke desa-desa, ke ranting-ranting sampai ke rumah tangga itu bagaimana kemudian memberi makna lagi ekspresi pendekatan seni budaya bagian dari pendidikan generasi muda ya, baik sebelum pranikah maupun justru setelah menikah ya, memberikan keutuhan nilai-nilai. Nah, ini yang memang harus digodok ya, digodok ya. Nah, di luar itu tentu saja melanjutkan dulu jejak Les Bumi itu ya, kekuatan khazanah kita kan sejarah ya, manuskrip ya. Pesantren itu gudangnya manuskrip ya, kitab-kitab kuning, kitab-kitab pegon ya. Dan sayang yang terputus dari pesantren kitab-kitab aksara Jawa ya. Nah, itu mesti digalakkan lagi ya, karena itu adalah basis epistemologi kita, basis pengetahuan kita untuk memahami banyak adat-adat, tradisi budaya yang itu mungkin ada sumber naskahnya mestinya ya.
ekologinya ya dan seterusnya itu. Nah, kemudian tidak penting nih hari ini ya teknologi modern ya, kita mesti melanjutkan dulu tugas generasi Alas Bumi soal perfilman nasional belum selesai ya, membentuk karakter film nasional kita itu sulit ya. Ini ada ironi, kemarin Harlah Alas Bumi yang kemarin itu ada yang posting Usmar Ismail membentuk karakter film nasional, ada yang nyeletuk di Facebook itu ya. Ada orang ateis tapi orang tuanya itu yang satu Islam yang satu Kristen. Nah dia bingung milih agama mana dan dia nggak tahu harus beragama apa enggak. Nah dia justru punya kesadaran religius justru ketika nonton film barat, yaitu film Ghost Demi Moore itu ya, yang sedang pacaran ya, yang cowoknya tiba-tiba meninggal kan kecelakaan, lalu penasaran arwahannya tapi selalu hubungan batin gitu ya. Nah dia bilang seorang ateis tapi nonton film Ghost justru muncul kesadaran religius bahwa ada kehidupan setelah mati, kehidupan nggak berhenti ketika hidup aja, tapi setelah mati itu ada kehidupan yang itu harus ya mereka juga bisa sedih, bisa susah setelah mati, bagian ingin menjalani dengan hidup. Nah itu muncul. Nah dia bilang kenapa kesadaran religius tidak muncul ketika nonton film nasional kita, film-film hantu kita, ya malah film horor kita itu malah nggak menimbulkan kesadaran apapun, nggak menyentuh, ya. Jadi hilang karakter nasional kita, karakter bangsa kita di perfilman nasional itu ambiar gitu. Bandingkan dengan film Cina, bandingkan dengan film India, apalagi dengan film Barat, itu nilai-nilai filsafat dasar bangsa budayanya itu muncul. Tapi film nasional kita, filsafat budaya kita nggak muncul di situ. Ya. Nah ini belum selesai, kita kemasukan lagi teknologi digital. Ya. Nah penting ya di Alas Bumi itu juga ada sumber daya seniman yang juga menguasai ya, memahami teknologi perfilman ya sampai ke budaya digital ini menjadi satu wilayah sehingga Alas Bumi ini betul-betul bisa menjadi salah satu tiang di dalam Nahdlatul Ulama ya. Untuk apa? Ini mensinergikan kembali ya. Jadi yang penting dicanangkan Alas Bumi sekarang juga bagaimana mensinergikan Al-Harokah Ats-Tsaqafiyah ini kebudayaan itu dengan gerakannya Nahdlatul Ulama yaitu Al-Harokah Ad-Diniyah dan Ijtimaiyah. Nah ini gimana disinergikan? Yang ini selain belum ya. Jadi baru NU yang kuat tiga tiang ya, tiang yang leluhur ya. Yang tiang Sunan Ampel, tiang Sunan Bonang dan tiang Sunan Gunung Jati ya, yang sedang paling rame NU itu biasanya kalau menjelang pilkada, menjelang pilgub itu paling ramai semangat ya. Nah tapi ini tiang yang Sunan Kalijogo itu sebenarnya Alas Bumi ini saatnya ini menjadi satu kesatuan ya. Mestinya ketatanegaraan itu ilmunya itu sebetulnya ada di dalam tadi tari-tarian buto-butonan itu sebenarnya ada mengandung tatanan ya. Wong alam buto-buto itu kan kekuatan bumi itu ya. Ya kekuatan bumi ya. Ternyata ada siapa tadi Ratu Kidul ya. Itu kalau saya sih pemimpin yang memimpin menyatukan kekuatan bumi itu kan kalau saya itu lambang dari rahimiyah ya, keibuan. Ada satu welas asih ya. Itu bisa disatukan, butuh aja itu harus ada tatanannya kan gitu ya. Ada kerajaannya gitu ya. Berarti ada ilmunya. Jadi tata negara bangsa kita mesti nyambung ya dengan budaya bangsa kita kan itu ada ilmunya ya. Nah ini untuk menjadi satu kesatuan cagak ya soko guru ya dari peradaban bangsa kita dan lebih spesifik mungkin peradaban di dalam Nahdlatul Ulama ya. Kemudian posisi Alas Bumi ini menjadi penting ya, menjadi penting. Nah karena penting harus ditata. Nah hari ini orang menyadari penting tapi belum ditata ya. Belum ditata, masih banyak kemarin Rakernas Alas Bumi di Jakarta itu masih banyak curhat ya, curhat ada yang belum diakui oleh syuriahnya kan gitu ya, masih dianggap syubhat gitu ya, ada yang dianggap maukuf gitu ya, jadi mau melarang nggak berani, orang Alas Bumi didirikan NU gitu, tapi mau mendorong itu enggak juga gitu ya, jadi dibiarkan aja, dilarang tidak, didukung juga
Tidak ya, kalau bisa malah kadang kalau terlalu liar dicegah. Itu juga masih ada. Nah, ini positioning lesbu ini menjadi penting ya, menjadi penting ditata ke depannya ya. Nah, mudah-mudahan melalui momentum Sawalan ya pada siang hari ini ya, itu menjadi satu semangat bersama, pemicu bersama ini konsolidasi. Ini Jawa Tengah ini wilayahnya luas, tapi ketua wilayahnya nggak aktif sama sekali juga ya. Saya kemarin di Kabupaten Pekalongan juga kumpul, itu juga kemudian muncul ini karena wilayahnya nggak ada konsolidasi, misalnya udah sekarang pengkonsolidasi Lesbumi cabang kabupaten itu berbasis Karesidenan ya, makanya ini ada ini Keduraya ya, mungkin besok Sawalan besok kalau nggak salah Karesidenan Pekalongan juga mau kumpul, itu nggak apa-apa ya, saya sebisa-bisanya kalau ada ya saya usahakan datang ya. Saya kemarin ke Cirebon ya juga ketemu Cirebon ya, ke Cirebon, Indramayu, Kuningan ya kumpul. Kemudian ke Pekalongan juga, dari Pemalang, dari Tegal juga ada datang. Nah, ini di Kedu ya, ke Kedu Raya. Ini nggak apa-apa ya, dari mulai kecil-kecil, tapi ini membangun satu semangat ya, satu konsolidasi, saling bantu membantu ya, saling koordinasi ya. Dan yang mengembirakan pada hari ini juga keterlibatan dari PCNU, dari Ansor, dari Fatayat, dari semua Banom itu penting, karena tata kelola PBNU ke depan ini memang penekanannya pada jadi kalau lembaga-lembaga itu lebih ke kebijakannya, arahnya ya, ini kebudayaan NU kemana apa. Nah, pelaksanaannya itu mesti melibatkan Banom lembaga. Jadi ini kesatuan antar lembaga dan kesatuan lembaga dengan Banom itu akan menjadi salah satu penekanan ya, termasuk program antar lembaga ini sedang dikurasi ya, bikinnya nyambung lembaga perekonomian, lembaga seni budaya, lembaga kemaslahatan keluarga, lembaga dan lain-lain. Itu kan kadang tumpang tindih ya, yang sering tumpang tindih kayaknya Lazisnu dengan yang lain-lain ya. Lazisnu karena menerima uang banyak, kemudian mentasarufkan uang sedekah zakat itu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui gerakan pengembangan ekonomi lah. Lembaga-lembaga yang lain kok diambil Lazisnu semua. Saya tidak tahu di Magelang atau di beberapa tempat itu terjadi. Nah, ini kemudian penting ada kurasi ya, supaya antar lembaga tidak saling tumpang tindih, dan lembaga dengan Banom itu juga menjadi satu kesatuan kerja. Nah, goalnya adalah kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia, harus bisa dirasakan. Jadi harus inklusif ya, lintas agama, lintas keyakinan. Jadi manfaat dari program NU itu tidak hanya dirasakan oleh warga NU saja maslahatnya, tapi harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat, teman-teman ya, saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Ini orasi atau bukan gitu ya, tapi sekedar mengayu bagio saya pada acara Sawalan kali ini. Saya mengapresiasi dan ingin memberi makna ya. Jadi Sawalan itu adalah bulan harlahnya Lesbumi yang mengandung hikmah umat Islam jangan lengah setelah puasa dan lebaran los, tapi justru Sawalan itu menjadi satu kelahiran baru untuk semangat menapaki menakapi makom rohani yang lebih tinggi ya, persiapan ya. Nah, ini kemudian mungkin Lesbumi menjadi menjadi satu yang signifikan ya, memaknai harlah Lesbumi kok ya dulu dilahirkan pada tanggal 21 Syawal ya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.